mungkin adik-adik, bapak-bapak sekalian, kemarin sudah diumumkan. Jadi kita sampai saat ini sudah 9 pasien yang dinyatakan positif COVID-19. 19 pasien yang dinyatakan positif. Dari 19 itu yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan ada 5 pasien. Mungkin kemarin sudah diumumkan 3 pasien. Yang pertama, kemudian diumumkan yang kedua 3 pasien lagi. Ya, jadi totalnya 5 pasien. Ya, saat ini pasien yang dirawat berjumlah 13 pasien. Dari semua yang dirawat sampai saat ini berjumlah 29, tapi kami sudah memulangkan pasien yang dinyatakan negatif. Dari 29 ini sisa 13. Ya, dari 27 sisa 13. Berarti yang lainnya itu sudah dipulangkan dengan kondisi baik dan swabnya hasilnya negatif. Mungkin ada pertanyaan, 3 pasien ini dapat dari mana? Nah, ini ada riwayat perjalanan ke Malaysia. 3 pasien ini riwayat perjalanan ke Malaysia. Ya, jenis kelaminnya laki-laki semua. Jadi 5 pasien yang positif semua laki-laki. Usianya berapa aja? Usianya yang 3 yang baru ini berusia 50 tahun, 55 tahun, dan 49 tahun. Oh, kalau yang ini dinamakan kasus nomor 14, 18, dan 19. Ketiga pasien yang baru ini, yang baru dirawat yang positif itu datanya pas hari ini atau kemarin? Oh, kalau dinyatakan positif, itu kan ada pemeriksaan swab yang dikirim ke Litbang. Itu butuh waktu. Tidak mungkin pasien datang langsung positif. Enggak, maksud saya yang kan tadi ada tambahan. Oh, 3 pasien itu belum dinyatakan positif. Pasien baru ini, pasien rujukan yang masih dianggap pasien dalam pengawasan, PDP. Jadi artinya yang positif ada dari 13 pasien yang dirawat, 13 pasien dirawat 5 pasien sudah dinyatakan di positif sini yang ada di Rumah Sakit Persahabatan. 5 pasien. 3 tambahannya berarti kasus 14, 18, dan 19. 19. Boleh dulu Bu usianya Bu, dari 14 itu usianya berapa? 14 50 tahun, 18 55 tahun, 19 49 tahun. Tiga-tiganya punya riwayat ke Malaysia ya Bu? 3-3-nya riwayat ke Malaysia. Itu dalam pengakuan dari pasien sendiri, dia ke Malaysia kapan Bu? Dengan temponya jarak dia kena dinyatakan? Itu kalau kami hitung masih di masa inkubasi. Tapi saya nggak hafal tanggalnya, tapi masih saat masa inkubasi. Kurang dari 14 hari Bu? Ya. Terus untuk kesediaan dari Rumah Sakit Persahabatan sendiri berapa ruangan yang disiapkan untuk kasus? Saat ini kami sudah menyiapkan 24 tempat tidur. Kami tidak tahu kalau memang nanti dibutuhkan lagi, mungkin kami akan menambah lagi untuk kesiapan kalau memang dibutuhkan. Ini aja 24 sebetulnya kami sudah tambahkan. Tadinya ruangan kami itu maksimal hanya untuk 12 tempat tidur. Sehingga kami perluas ruangan isolasi ketat, ruangan tekanan negatif yang biasanya kami gunakan untuk pasien TBLO, maka kami gunakan untuk kasus-kasus PDP. Pasien TBLO kemana? Pasien TBLO kami rujuk ke rumah sakit lain yang menangani kasus TBLO. Kalau untuk ruang isolasi totalnya ada berapa ya Bu? Di ruang isolasi itu 1 bed atau gimana Bu? Ruang isolasi kami 1 kamar
kami letakkan 2 tempat tidur. Kondisi ruangan itu sesuai dengan standar isolasi dengan melalui standar WHO dan PPI. Jadi jumlahnya ada 14 ya Bu? Ruangannya Ruangan 14 ruangan, 2 ruangan kami gunakan untuk ICU dengan kapasitas 4 tempat tidur. Setelah ada penambahan 3 pasien positif COVID-19, berarti yang tersedia berapa ruang isolasi lagi Bu di sini? Kami mempunyai 24, berarti isi 13, saat berarti masih sisa 11 tempat tidur. Udah banyak yang antri masuk. Kami sudah banyak menerima konsulan, maka kami akan menilai apakah memang indikasi masuk ruang isolasi. Tapi ini sudah ada beberapa yang minta konfirmasi kepada kami. Kalau orang dalam pengawasan ada bertambah nggak Bu dari 39? ODP, orang dalam pengawasan orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan sampai saat ini 45, ya. Orang yang menguji kesehatannya, yang ada riwayat perjalanan ke luar negeri itu berjumlah 250 orang. Jadi tanpa gejala. Yang tanpa gejala itu 250, yang dengan gejala berjumlah 45. 45. Yang 250 orang itu yang tanpa gejala berarti langsung dipulangkan setelah cek kesehatan? Ya. ODP dan orang yang tanpa gejala itu semua pulang, tidak ada yang dirawat. Ada pertanyaan lagi? Kalau dari pemerintah pusat khusus Kementerian Kesehatan ada komunikasi nggak Bu? Kami selalu berkoordinasi. Kami di Rumah Sakit Persahabatan, karena kami ada di DKI, ada 8 rumah sakit rujukan. 8 rumah sakit rujukan ini selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi saat ini mereka selalu memantau kami ini masih mempunyai berapa tempat tidur yang kosong. Dan kami sudah di warning, ayo segera menyiapkan kalau dibutuhkan lagi melebihi 24 tempat tidur. Kami sama ini selalu dalam kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kondisi pasien yang 2 positif COVID-19 hari ini gimana Bu? Masih kan hari ini mau baik atau gimana? Semua yang dirawat positif ini tidak menggunakan alat bantu nafas dari awal masuk rumah sakit. Mereka umumnya kondisinya perbaikan, yang hanya dengan batuk, kemudian demam, hanya ada 1 yang keluhannya sesak napas. Tapi yang 4 itu keadaan umumnya relatif baik. Yang sesak hanya 1. Yang sesak itu yang kasus 05, kasus 05 itu Bu? Ya, kasus 05. Apa ini? Bu, soal penanganannya sendiri, ini apa namanya? Kalau di sini penanganan atau treatmentnya bagaimana Bu? Penanganan pasien. Yang positif. Yang positif kami lakukan penatalaksanaan sesuai dengan kondisi pasiennya. Kalau pasiennya ada infeksi saluran napas bagian bawah, maka kami akan tata laksana sesuai dengan kondisi pasiennya. Yang utama untuk penatalaksanaan adalah suportif, penatalaksanaan suportif kepada pasien. Kenapa masuk ruangan isolasi ketat? Yang ditakutkan apa? Penularannya. Jadi untuk di isolasi ketat, selain ditakutkan penularannya, dan kami monitoring ketat gejala yang mungkin ditimbulkan pada pasien-pasien tersebut. Udah? Sedikit. 5 pasien positif yang tadi itu ditaruh di ruangan yang sama kah, atau jadi satu ruangan untuk satu pasien positif atau bagaimana? Biasanya kita sudah menentukan satu ruangan itu
Kalau dia sudah positif, ya kita tidak gabung dengan pasien belum ada hasil. Maka yang positif mereka akan berada sama-sama dengan yang positif. Kami sudah mengatur pasien seperti ini sebetulnya bukan pasien untuk corona saja. Kami pun untuk penyakit-penyakit jenis yang lain pun kami akan mengatur seperti itu, yang biasanya kami ngatur secara kohort. Jadi satu ruangan itu mereka berlima. Nah, kami punya 12 ruangan. 24 kan, berarti 12 ruangan. Setiap ruangan ada 2 tempat tidur, sehingga totalnya 24 tempat tidur. Jadi mereka bukan digabung semua satu ruangan. Kalau ini satu yang 5 itu Bu, berarti berapa ruangan Bu? 3 berarti. Iya. Ya. 3 ruangan. Iya, kan nanti kita sesuaikan.